Dalam kata pengantar bukunya, Wittgenstein membuka diri dengan jujur. Ia menulis bahwa apa yang kita baca bukanlah sebuah sistem filsafat yang tersusun rapi, melainkan hasil dari perjalanan panjang 16 tahun pencariannya. Selama itu, ia berjuang dengan pertanyaan-pertanyaan besar tentang makna, pemahaman, proposisi, logika, dasar-dasar matematika, kesadaran, hingga soal-soal yang lebih samar mengenai pengalaman manusia. Namun hasil dari pergumulan itu tidak berupa satu bangunan utuh, melainkan catatan-catatan pendek, paragraf-paragraf yang kadang berhubungan, kadang melompat ke arah lain. Wittgenstein sendiri menggambarkannya seperti sketsa-sketsa pemandangan. Ada kalanya ia memotret suatu sudut pemikiran dari dekat, lalu beralih ke panorama luas dari ketinggian lain. Setiap sketsa mungkin tidak sempurna, namun bila dilihat bersama-sama, pembaca bisa menangkap landscape dari pikiran-pikirannya. Awalnya ia bermaksud menyatukan semua ini menjadi sebuah buku sistematis, tapi berulang kali gagal. Setiap kali ia mencoba memaksa pikiran-pikirannya agar berjalan lurus dalam satu arah, ia merasa justru kehilangan keaslian. Akhirnya ia menerima bahwa yang bisa ia berikan hanyalah kumpulan catatan filsafat, bukan sebuah sistem. Dan mungkin memang begitulah hakikat dari filsafat yang ia jalani. Bukan menutup realitas dengan teori besar, melainkan menyusuri realitas dengan potongan-potongan percakapan, contoh, dan refleksi. Wittgenstein bahkan sempat berpikir untuk tidak menerbitkan buku ini semasa hidupnya. Ia sudah cukup kecewa dengan bagaimana pemikiran-pemikirannya yang ia sampaikan lewat kuliah dan diskusi sering disalahpahami atau dipelintir. Tetapi ia kemudian sadar, jika ia membiarkan begitu saja, tafsiran yang keliru itu akan semakin tersebar. Maka ia memilih untuk menuliskan sendiri, dengan segala keterbatasan, meski dengan rasa ragu-ragu. Ada momen penting yang membuatnya kembali pada niat menulis. Beberapa tahun sebelumnya, ia membuka kembali bukunya yang pertama, Tractatus Logico-Philosophicus. Saat itu ia menjelaskan isi buku tersebut pada seseorang, dan tiba-tiba ia merasakan betapa cara berpikirnya dahulu penuh kekeliruan. Ia menyadari bahwa hanya dengan memperlihatkan kontras antara dirinya yang lama dan dirinya yang baru, pembaca bisa mengerti mengapa filsafatnya berubah. Karena itu, Philosophical Investigations harus dibaca sebagai dialog atau bahkan pertarungan antara Wittgenstein muda yang menulis Tractatus dengan Wittgenstein yang sudah menempuh jalan panjang refleksi. Ia berterima kasih secara khusus pada dua orang yang sangat memengaruhi pergeseran pemikirannya. Pertama, Frank Ramsey, filsuf muda jenius yang dalam pertemuan-pertemuan singkatnya memberikan kritik tajam dan membuat Wittgenstein mempertanyakan banyak hal. Kedua, Piero Sraffa, seorang ekonom yang terus-menerus menantang pemikirannya dengan cara-cara sederhana tapi mendasar. Dari Sraffa inilah Wittgenstein mendapatkan dorongan yang akhirnya melahirkan gagasan paling penting dalam buku ini, bahwa makna tidak terletak pada hubungan kata dengan benda, melainkan pada cara kata itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, Wittgenstein tetap rendah hati. Ia mengatakan, bila pembaca tidak menemukan ciri khas dirinya dalam buku ini, ia tidak keberatan. Ia tidak ingin memiliki gagasan-gagasan itu. Ia hanya berharap mungkin, meski tidak pasti, tulisan ini bisa membawa terang ke satu atau dua pikiran di tengah kegelapan zaman ini. Ia tidak ingin orang lain menggunakan bukunya sebagai jalan pintas untuk menghindari kesulitan berpikir. Sebaliknya, ia ingin merangsang orang untuk berpikir sendiri. Ia mengakui bahwa ia ingin sekali menulis sebuah buku yang baik, namun pada akhirnya ia pasrah. Ia sudah melewati waktu untuk menyempurnakannya. Yang tersisa hanyalah jejak perjalanan, dan itulah yang ia persembahkan. Di balik kata-kata sederhana itu, kita bisa merasakan pergulatan batin seorang filsuf yang tulus. Wittgenstein bukan sekadar menulis teori, melainkan mempertaruhkan seluruh dirinya. Ia berangkat dari kesadaran bahwa filsafat bukan tentang sistem besar, tetapi tentang keberanian untuk melihat, mengamati, dan menafsirkan ulang kebiasaan bahasa dan hidup kita sehari-hari. Preface ini bukan hanya pengantar, melainkan pintu masuk untuk memahami nada dasar seluruh buku, yang penuh dengan kerendahan hati, kegelisahan, dan keinginan untuk menyalakan percikan pemikiran dalam diri orang lain.
Wittgenstein memulai investigations dengan mengutip sebuah bagian dari Confessiones karya Santo Augustinus. Dalam teks itu, Augustinus mengenang bagaimana ia belajar bahasa sebagai seorang anak. Ketika orang dewasa menunjuk sesuatu, mengucapkan kata tertentu, dan dengan gerak tubuh memberi tanda, ia mengerti bahwa kata itu adalah nama benda tersebut. Dari pengalaman berulang, ia lalu mengaitkan kata dengan objek, dan akhirnya bisa menyusun kalimat. Bagi Wittgenstein, gambaran Augustinus ini memang kuat, seolah-olah bahasa adalah kumpulan nama yang melekat pada benda-benda di dunia. Kalimat hanyalah kombinasi dari nama-nama itu, dan makna sebuah kata ditentukan oleh objek yang ia wakili. Tetapi segera Wittgenstein menantang kita. Benarkah bahasa sesederhana itu? Ia memberi contoh. Bayangkan seorang tukang bangunan bekerja dengan asistennya. Tukang bangunan menyebut kata balok, pilar, slab, balok panjang, dan seterusnya. Asistennya mengerti bahwa tiap kata merujuk pada jenis batu tertentu, lalu mengantarkannya sesuai perintah. Seolah-olah Augustinus benar, bahasa hanyalah sistem nama. Tapi Wittgenstein bertanya, apakah benar ini menggambarkan keseluruhan bahasa manusia? Kita bisa langsung melihat keterbatasannya. Dalam contoh itu, kata hanya berfungsi sebagai isyarat. Tapi bukankah dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan bahasa dengan cara yang jauh lebih kompleks? Kita tidak hanya menamai benda, melainkan juga bercanda, berdoa, berjanji, memerintah, bersyair, atau sekadar berseru aduh ketika kesakitan. Bila semua itu dianggap hanya memberi nama, maka kita sedang menutup mata terhadap kekayaan nyata bahasa. Untuk menjelaskan keberagaman itu, Wittgenstein memperkenalkan istilah yang kelak menjadi kunci, yaitu language game. Sebuah language game adalah kegiatan manusia yang di dalamnya bahasa dan tindakan saling terkait. Misalnya, seorang anak bermain pasar-pasaran sambil menyebut roti, jual, beli. Atau dua orang bermain catur, di mana kata raja tidak hanya menamai sebuah bidak, melainkan berfungsi dalam aturan permainan tertentu. Wittgenstein menggunakan istilah game bukan untuk menyederhanakan, tapi untuk menekankan bahwa bahasa selalu terikat pada aturan, konteks, dan praktik hidup tertentu. Kita bisa belajar bahasa hanya karena kita ikut bermain dalam permainan itu. Bahasa bukan cermin statis dunia, melainkan kegiatan sosial yang terus berlangsung. Ia memberi analogi sederhana. Lihat kotak perkakas. Ada palu, gergaji, penggaris, lem, sekrup, dan paku. Semua tampak serupa karena sama-sama disebut alat, tapi fungsinya berbeda. Begitu pula kata-kata, sama-sama disebut kata, tapi kegunaannya bermacam-macam. Ada kata yang berfungsi memerintah, ada yang menyatakan fakta, ada yang mengekspresikan emosi. Tidak ada satu pola tunggal yang bisa menjelaskan semuanya. Disinilah Wittgenstein menyentil filsafat sebelumnya, termasuk dirinya di masa Tractatus. Dahulu ia berpikir bahwa bahasa memiliki logika mendasar yang bisa direpresentasikan. Kalimat adalah gambar dari realitas, terdiri dari nama-nama sederhana yang merujuk ke objek sederhana. Kini ia menyadari, gambaran itu justru menyelubungi kita dengan kabut. Kita butuh belajar melihat bahasa sebagaimana ia bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Ia menambahkan, belajar bahasa bukan sekadar menerima penjelasan, melainkan latihan. Seorang anak diajar bukan dengan teori, melainkan dengan dibiasakan menggunakan kata dalam situasi tertentu. Misalnya, ketika seorang guru menunjuk batu sambil berkata slap, anak akhirnya belajar membawa batu itu bila diminta. Kata tidak hanya membangkitkan gambaran di kepala, tapi langsung terkait dengan tindakan. Makna kata, kata Wittgenstein, muncul dari cara ia digunakan. Meaning is use. Kita tahu makna slap bukan karena ada gambar slap dalam benak kita, tetapi karena kita bisa menggunakannya tepat dalam percakapan atau tindakan yang sesuai. Dari sini, ia lalu menyoroti betapa kaya dan beragamnya permainan bahasa manusia. Ada bahasa yang hanya terdiri dari perintah sederhana. Ada bahasa untuk menghitung, untuk memberi laporan, untuk bernyanyi, untuk bersumpah, untuk mengucapkan doa. Bahkan seruan tolong adalah bahasa, tapi jelas tidak bisa dipahami hanya sebagai nama sebuah objek. Wittgenstein mengajak kita melihat bahasa seperti sebuah kota tua. Ada jalan berliku, gang sempit, bangunan kuno, berdampingan dengan jalan lurus dan gedung baru.
Bahasa adalah jaringan yang terus bertambah, berubah, dan bercampur. Ia bukan sistem tunggal yang bisa dirangkum sekali jadi, melainkan kumpulan berbagai bentuk hidup manusia. Dengan ini, Wittgenstein membalik cara kita memandang filsafat bahasa. Ia menolak pandangan bahwa tugas filsafat adalah mencari esensi makna tunggal. Sebaliknya, tugas filsafat adalah menyingkap keragaman bentuk kehidupan di mana bahasa bekerja, dan mencegah kita terjebak dalam ilusi seolah-olah bahasa hanya punya satu fungsi. Pada akhirnya, bagian awal part 1 ini menanamkan dasar. Bahasa adalah tindakan, bagian dari kehidupan, dan hanya dapat dipahami dalam konteks permainan manusia yang nyata. Seperti anak kecil yang belajar bicara bukan dengan penjelasan, tapi dengan ikut serta dalam kehidupan bersama. Dan dari sini, seluruh philosophical investigations bergerak, bukan membangun sistem, tapi membuka mata kita untuk melihat bahasa sebagaimana adanya. Penuh, beragam, dan tak mungkin dipenjarakan dalam satu definisi sempit. Setelah membongkar gambaran Augustinus, Wittgenstein melangkah lebih jauh. Ia menegaskan kalimat yang jadi salah satu jantung filsafatnya. Makna sebuah kata adalah penggunaannya dalam bahasa. Bagi Wittgenstein, kesalahan filsafat klasik terletak pada kecenderungan mencari makna sebagai sesuatu yang tersembunyi di balik kata, seperti entitas misterius yang melekat pada setiap istilah. Padahal, kalau kita benar-benar melihat cara bahasa bekerja, kita menemukan bahwa kata memperoleh makna hanya dalam cara ia digunakan. Misalnya kata slap. Ia bermakna bukan karena menunjuk pada objek slap dalam pikiran, melainkan karena kita tahu kapan harus mengucapkannya, apa yang harus dilakukan bila mendengarnya, dan bagaimana ia berperan dalam interaksi sosial tertentu. Makna bukan benda, melainkan fungsi dalam permainan bahasa. Wittgenstein menyoroti bentuk paling dasar pembelajaran bahasa, ostensive definition, menunjuk sesuatu sambil menyebut namanya. Seolah-olah itu cukup untuk mengaitkan kata dengan benda. Tapi ia segera menunjukkan kerumitannya. Bayangkan seseorang menunjuk kedua kacang dan berkata, "Ini disebut dua." Apakah dua adalah nama kelompok kacang itu? Ataukah ia berarti angka dua? Atau sekadar jenis kacang tertentu? Ternyata, bahkan dalam penunjukan sederhana pun, makna tidak otomatis jelas. Makna bergantung pada aturan dan konteks yang sudah kita pahami sebelumnya. Dengan kata lain, penunjukan tidak berdiri sendiri. Ia hanya berfungsi bila kita sudah tahu bagaimana bermain dalam permainan bahasa tertentu. Sama halnya dengan memperlihatkan bidak catur sambil berkata, "Ini raja." Kata-kata itu hanya bermakna bila kita sudah paham bahwa ada aturan permainan yang membuat bidak itu berperan khusus. Tanpa aturan, kata hanyalah suara kosong. Wittgenstein kembali mengangkat perdebatan lama tentang apakah setiap kata dalam bahasa harus merujuk pada sesuatu yang paling sederhana. Dalam Traktatus, ia pernah berpendapat bahwa bahasa tersusun dari nama-nama yang menunjuk pada objek-objek sederhana dan tak terbagi. Namun kini pandangannya berubah. Gagasan tentang kesederhanaan mutlak itu ternyata hanyalah ilusi. Ia menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang benar-benar sederhana. Sebuah kursi tersusun dari kayu, paku, dan lem. Molekul terdiri dari atom. Bahkan atom pun masih dapat dipecah. Maka, upaya mencari objek sederhana sebagai dasar bagi bahasa justru melahirkan paradoks yang tak berujung. Bagi Wittgenstein, pertanyaan seperti apakah sesuatu itu sederhana atau kompleks hanya bermakna dalam konteks permainan bahasa tertentu, yaitu ketika para penuturnya telah sepakat tentang arti kedua istilah tersebut. Di luar kesepakatan itu, pertanyaan semacam itu kehilangan maknanya sama sekali. Salah satu kontribusi terbesar Wittgenstein adalah pandangannya tentang aturan. Ia mengatakan, berbicara bahasa berarti mengikuti aturan. Ketika kita menggunakan kata, kita tidak melakukannya sembarangan, tetapi menurut pola yang bisa dipahami orang lain. Namun masalah muncul. Apa artinya mengikuti aturan? Apakah selalu berarti menafsirkan aturan di dalam pikiran kita lalu menerapkannya? Wittgenstein menolak pandangan itu. Kalau setiap tindakan mengikuti aturan harus dijelaskan dengan aturan lain, maka akan ada regresi tak berujung.
Pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar menjamin bahwa kita mengikuti aturan dengan benar. Yang ada hanyalah praktik bersama. Cara kita diajar, cara kita bertindak, dan cara kita saling mengoreksi. Misalnya, seorang anak belajar berhitung. Ia menambahkan, 2 tambah 2 sama dengan 4. Bukan karena dalam kepalanya ada tafsir rahasia tentang aturan penjumlahan, melainkan karena ia sudah dilatih, diteguhkan, dan dikoreksi dalam komunitas yang sama. Dengan kata lain, mengikuti aturan bukanlah urusan batiniah yang tersembunyi, melainkan bagian dari form of life, bentuk kehidupan bersama di mana aturan itu dijalankan. Wittgenstein ingin menunjukkan bahwa kita sering tertipu oleh dorongan untuk mencari definisi esensial, sebuah ciri tunggal yang menjadi dasar dari semua hal yang kita sebut dengan nama yang sama. Untuk mengoreksi cara berpikir ini, ia mengambil contoh yang sangat akrab. Game atau permainan. Banyak filsuf mencoba merumuskan definisi. Permainan adalah aktivitas yang selalu melibatkan kompetisi, atau permainan adalah aktivitas dengan aturan. Tetapi segera terlihat ada yang janggal. Sepak bola memang penuh kompetisi, tapi bagaimana dengan bermain boneka? Catur membutuhkan aturan ketat, tapi bagaimana dengan bermain kejar-kejaran di halaman? Permainan kata kadang tak punya pemenang, sementara petak umpet sangat sederhana tanpa strategi kompleks. Jika kita mencari satu ciri universal yang ada di semua permainan, kita akan kecewa. Tidak ada esensi tunggal yang membuat sesuatu disebut game. Yang ada justru keluarga kemiripan. Pola kesamaan yang saling tumpang tindih, seperti benang-benang yang bersilangan membentuk kain. Sepak bola mirip dengan basket karena ada tim dan skor. Basket mirip dengan catur karena sama-sama kompetitif. Catur mirip dengan teka-teki silang karena butuh strategi. Teka-teki silang mirip dengan permainan kata karena sama-sama menggunakan bahasa. Tapi tak ada satu ciri pun yang hadir di semua. Analogi ini kemudian dibawa Wittgenstein ke ranah bahasa. Sama seperti permainan, bahasa tidak berdiri di atas satu hakikat tunggal yang menentukan makna. Sebaliknya, makna sebuah kata terletak dalam jaringan penggunaan, dalam cara ia dipakai, dalam konteks sosial, dalam aturan main yang disepakati para penutur. Dengan kata lain, meaning is use. Makna bukanlah bayangan abstrak di kepala, melainkan fungsi yang hidup dalam praktik berbahasa. Wittgenstein juga mengkritik cara lama kita memahami pemahaman. Seringkali kita membayangkannya sebagai sesuatu yang ada di dalam kepala. Seolah-olah memahami berarti memiliki gambar mental tertentu. Misalnya ketika seseorang mengatakan bahwa ia paham kata merah, maka yang dimaksud adalah ia punya citra merah yang muncul dalam pikirannya. Tapi Wittgenstein mempertanyakan asumsi itu. Apakah benar semua orang yang memahami kata merah memiliki bayangan mental yang persis sama? Bagaimana kalau seseorang membayangkan nuansa merah yang berbeda, atau bahkan bentuk bayangan yang sama sekali lain? Dan yang lebih penting, apa yang menjamin bahwa gambar mental itu benar-benar dapat berfungsi sebagai bukti pemahaman? Bukankah itu hanya menunda masalah, karena kita masih perlu menjelaskan bagaimana gambar itu dihubungkan dengan kata dan tindakan? Bagi Wittgenstein, pemahaman bukanlah masalah representasi internal, melainkan soal kemampuan untuk bertindak dengan tepat dalam permainan bahasa tertentu. Kita tahu bahwa seseorang mengerti kata merah, bukan karena kita bisa mengintip isi pikirannya, tetapi karena ia mampu menggunakannya secara benar. Menunjuk benda yang merah, membedakannya dari benda biru, atau mengikuti instruksi yang melibatkan warna itu. Sekali lagi, Wittgenstein menekankan bahwa makna terletak dalam praktik penggunaan. Pemahaman bukan misteri yang tersembunyi di balik layar mental, melainkan sesuatu yang tampil dalam tindakan, dalam interaksi, dalam aturan main yang kita jalani bersama sebagai pengguna bahasa. Wittgenstein sampai pada kesimpulan penting. Bahasa selalu terkait dengan form of life, suatu bentuk kehidupan yang mencakup kebiasaan, tradisi, dan cara manusia berinteraksi. Bahasa bukanlah sistem abstrak yang melayang bebas di atas kenyataan, melainkan selalu tertanam dalam pola hidup manusia sehari-hari. Bagaimana kita bekerja, bermain, berdoa, bercakap, atau sekadar memberi isyarat. Menurut Wittgenstein, membayangkan bahasa berarti membayangkan seluruh jaringan aktivitas manusia yang menopangnya.
Kita bisa mengerti apa arti sebuah kata hanya karena kita berbagi kehidupan sosial dengan orang lain, terbiasa pada aturan-aturan tak tertulis, dan terlatih dalam kebiasaan tertentu. Bahkan ekspresi paling sederhana, seperti teriakan "aduh" ketika kesakitan atau seruan "tolong" saat butuh bantuan, sudah merupakan bagian dari bentuk kehidupan. Kata-kata ini tidak berdiri sendiri, tetapi bermakna dalam konteks tindakan dan situasi sosial yang menyertainya. Dengan penekanan ini, Wittgenstein menolak pandangan bahwa bahasa adalah cermin realitas objektif, sebuah medium netral yang sekadar menggambarkan dunia. Sebaliknya, bahasa adalah alat kehidupan, sehidup dan seberagam praktik manusia itu sendiri. Cara kita berbicara, berjanji, memberi perintah, atau bercanda, semuanya mencerminkan jalinan bentuk kehidupan yang berbeda-beda. Maka, memahami bahasa berarti juga memahami kehidupan manusia yang menggunakannya. Apa yang ditawarkan Wittgenstein di bagian ini tampak sepele, sekadar mengingatkan kita untuk melihat bahasa dalam praktiknya sehari-hari. Namun justru disitulah letak revolusinya. Selama berabad-abad filsafat sibuk mencari makna sejati di balik kata-kata, seakan ada esensi tersembunyi yang mesti ditemukan. Wittgenstein membalik cara pandang itu. Alih-alih mengorek kedalaman metafisik, ia mengajak kita menengok ke permukaan, ke ruang nyata tempat bahasa dipakai, aturan dijalankan, dan makna muncul dalam kebersamaan manusia. Dalam kerangka ini, bahasa tidak lagi diperlakukan sebagai teka-teki rahasia yang harus dipecahkan, melainkan sebagai rumah yang kita huni bersama. Rumah itu tidak terdiri dari satu ruangan tunggal yang seragam, melainkan banyak ruangan dengan fungsi berbeda-beda. Ada ruang untuk bercanda, ruang untuk doa, ruang untuk ilmu pengetahuan, ruang untuk memberi perintah, bahkan ruang untuk sekadar berteriak atau mengeluh. Setiap ruang punya aturan mainnya sendiri, namun semuanya tetap berada dalam satu bangunan besar yang kita kenali bersama sebagai bahasa. Kita tidak perlu peta metafisik untuk bisa bergerak di dalam rumah itu. Cukup karena kita hidup di sana, kita tahu bagaimana berpindah dari satu ruang ke ruang lain, kapan bercanda dan kapan serius, kapan menjawab dengan data, kapan merespons dengan doa. Inilah kearifan yang ditawarkan Wittgenstein. Makna bukanlah sesuatu yang tersembunyi di balik kata, melainkan sesuatu yang hidup dalam penggunaan, dalam kebersamaan, dalam bentuk kehidupan yang membentuk kita. Setelah menegaskan bahwa makna adalah penggunaan, Wittgenstein membawa kita ke pertanyaan yang lebih rumit. Apa artinya mengikuti aturan? Bagaimana kita tahu bahwa ketika menerapkan sebuah aturan, kita melakukannya dengan benar? Ambil contoh sederhana. Belajar berhitung. Kita diajari bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4, 2 tambah 4 sama dengan 6, dan seterusnya. Sekilas, semuanya tampak jelas. Kita tahu cara menambahkan. Namun Wittgenstein meminta kita berhenti sejenak dan bertanya, apa yang menjamin bahwa seseorang yang menulis 2 tambah 2 sama dengan 4 memang sedang mengikuti aturan penjumlahan dan bukan hanya kebetulan menulis jawaban yang benar? Bayangkan seorang murid. Ia dengan benar menulis 2 tambah 2 sama dengan 4, 2 tambah 3 sama dengan 5, 2 tambah 4 sama dengan 6. Tapi ketika sampai pada 2 tambah 100, ia kemudian menulis 208. Apakah ini kesalahan? Atau apakah ia sebenarnya sedang mengikuti aturan lain yang berbeda? Aturan yang kebetulan sejalan dengan kita di awal tapi menyimpang di angka yang lebih besar. Pertanyaan ini melahirkan apa yang disebut paradoks mengikuti aturan. Tidak ada fakta mental tersembunyi yang bisa menjamin bahwa kita memahami aturan dengan benar. Setiap aturan bisa ditafsirkan berbeda, dan setiap tafsiran masih bisa ditafsirkan ulang lagi. Jika kita hanya mengandalkan interpretasi, maka kita tidak pernah sampai pada kepastian. Kepastian itu, kata Wittgenstein, lahir dari praktik sosial. Kita tahu apa artinya mengikuti aturan karena kita hidup dalam kebiasaan bersama. Mengoreksi jawaban murid yang salah, menyetujui hasil yang benar, menolak penyimpangan, mengajarkan cara yang dianggap tepat. Dengan kata lain, aturan hidup dalam praktik komunitas, bukan dalam pikiran individu yang tersembunyi. Maka, mengikuti aturan bukanlah sekadar memegang formula di kepala, melainkan bertindak selaras dengan pola kebiasaan yang diakui bersama.
Kita tahu seseorang bisa berhitung karena ia melakukan hal yang sama seperti kita lakukan dalam konteks tertentu, bukan karena ia sedang menaati semacam hukum matematis tak terlihat yang bersemayam dalam pikirannya. Dari pembahasan tentang aturan, Wittgenstein kemudian masuk ke salah satu tema paling terkenal dalam filsafat abad ke-20, kritik terhadap bahasa privat. Gagasan bahasa privat kelihatannya sederhana. Bagaimana jika ada bahasa yang hanya bisa dipahami oleh satu orang saja? Karena ia merujuk pada pengalaman batin yang sepenuhnya pribadi? Misalnya, rasa sakitku. Bukankah aku tahu rasa sakitku lebih baik daripada siapapun? Bukankah aku bisa membuat catatan khusus, menuliskan simbol S setiap kali merasakan sensasi itu, sehingga terbentuk semacam bahasa rahasia yang hanya aku pahami? Sekilas, ini tampak logis. Namun Wittgenstein membongkar ilusi di baliknya. Ia bertanya, apa yang menjamin bahwa aku benar-benar memakai simbol S secara konsisten? Jika besok aku merasakan sensasi tertentu dan menandainya lagi dengan S, apa yang membuatku yakin bahwa itu sensasi yang sama dengan kemarin? Aku hanya bisa berkata, rasanya mirip, tapi klaim ini tak punya tolok ukur di luar kesanku sendiri. Dengan kata lain, aku tidak punya kriteria eksternal untuk memastikan penggunaan kata itu benar atau salah. Dan disinilah masalah mendasar muncul. Bahasa membutuhkan aturan, dan aturan membutuhkan kemungkinan salah. Kita bisa mengatakan benar atau keliru hanya karena ada praktik bersama yang memungkinkan koreksi. Guru yang membetulkan murid, komunitas yang menyepakati makna, kebiasaan sosial yang menjaga konsistensi penggunaan. Dalam bahasa privat, semua itu hilang. Kalau tidak ada orang lain yang bisa mengoreksi, maka sebenarnya tidak ada arti untuk berbicara tentang benar atau salah. Akhirnya, konsep bahasa privat runtuh dalam kontradiksi. Ia mengandaikan adanya aturan, tapi sekaligus menolak syarat dasar yang membuat aturan bermakna, yaitu adanya komunitas dan praktik sosial. Bahasa, bagi Wittgenstein, adalah fenomena publik. Bahkan ketika kita bicara tentang rasa sakit kita sendiri, cara kita mengekspresikannya dengan mengucapkan sakit, meringis, atau meminta pertolongan hanya bisa dimengerti dalam kerangka kehidupan bersama. Wittgenstein juga menyoroti kalimat sehari-hari yang tampaknya wajar, tetapi sesungguhnya janggal bila ditelaah. Aku tahu aku sakit. Menurutnya, ungkapan itu aneh. Dalam praktik normal, kita tidak berkata demikian. Kita hanya mengatakan, aku sakit. Mengapa begitu? Karena kata tahu dipakai ketika ada ruang untuk ragu, ketika kita perlu memberi alasan atau bukti atas klaim kita. Misalnya, kita bisa berkata, aku tahu dia sudah pulang, karena kita melihatnya masuk rumah. Pernyataan itu masuk akal karena orang bisa saja meragukannya, dan bukti dapat diberikan. Tetapi rasa sakit berbeda. Ia bukan sesuatu yang membutuhkan bukti, melainkan langsung hadir dalam perilaku dan ekspresi. Rasa sakit tidak dikonfirmasi dengan argumen, melainkan ditunjukkan melalui teriakan, raut wajah, atau permintaan tolong. Dari sini, Wittgenstein menegaskan hal penting. Bahasa tentang batin tidak berakar pada pengalaman privat yang tersembunyi, melainkan pada ekspresi publik yang dapat dipelajari dan dipahami bersama. Kita tidak belajar kata sakit dengan menembus pikiran orang lain. Kita memahaminya karena sejak kecil kita melihat bagaimana orang meringis, menangis, atau mencari bantuan, dan kita diajar untuk mengaitkan ekspresi itu dengan kata sakit. Dengan demikian, bahkan bahasa tentang pengalaman terdalam sekalipun tetap bersandar pada kehidupan bersama. Aku sakit adalah bagian dari praktik sosial, bukan laporan introspektif privat. Inilah cara Wittgenstein meruntuhkan ilusi bahwa bahasa batin berdiri sendiri. Ia tetap pada akhirnya berakar pada ekspresi yang bisa dikenali publik. Salah satu ilusi besar yang ingin dibongkar Wittgenstein adalah anggapan bahwa memahami berarti memiliki gambar mental. Kita sering membayangkan, ketika seseorang memahami sebuah kata atau instruksi, itu karena ia punya citra tertentu di dalam pikirannya. Misalnya, saat disuruh menggambar rumah, kita membayangkan rumah di kepala lebih dulu, lalu baru menyalinnya di kertas. Namun Wittgenstein mengajak kita untuk menguji anggapan itu. Apakah benar selalu begitu? Dalam kenyataannya, kita sering bisa menjalankan instruksi tanpa bayangan apapun.
Seorang tukang yang sudah terbiasa bekerja mungkin langsung menancapkan paku di tempat yang diminta tanpa harus membayangkan papan di kepalanya terlebih dahulu. Begitu pula saat membaca instruksi sederhana, kita bisa langsung bertindak tanpa melewati tahapan menghadirkan citra mental. Contoh lain, ketika seseorang berkata, "Bayangkan pohon." Setiap orang bisa saja membayangkan pohon yang berbeda. Ada yang membayangkan pohon kelapa, ada yang membayangkan pohon beringin, ada pula yang membayangkan pohon kecil di halaman rumahnya. Apakah perbedaan ini berarti mereka gagal memahami kata pohon? Jelas tidak. Bagi Wittgenstein, perbedaan itu justru memperlihatkan inti persoalan. Pemahaman bukanlah soal kesamaan gambar di kepala, melainkan soal kemampuan menggunakan kata dengan tepat. Kita semua tahu cara memakai kata pohon. Bisa menunjuk pohon di taman, bisa membedakannya dari semak, bisa memakainya dalam percakapan sehari-hari. Disitulah letak pemahaman, bukan dalam keseragaman citra mental yang mustahil diverifikasi. Dengan kata lain, Wittgenstein ingin melepaskan kita dari jebakan psikologis yang menganggap makna berada dalam ruang batin tersembunyi. Makna hadir di dunia nyata, dalam cara kita menggunakan kata, dalam praktik sosial yang membuat komunikasi mungkin. Semua uraian Wittgenstein akhirnya mengerucut pada satu kesimpulan besar. Bahasa pada dasarnya selalu bersifat publik, sosial, dan tertanam dalam kehidupan bersama. Memang benar, setiap orang memiliki pengalaman batin yang unik dan hanya ia sendiri yang merasakannya. Tetapi ketika kita ingin berbicara tentang pengalaman itu, entah rasa sakit, kegembiraan, atau kesedihan, kita tidak bisa melakukannya dengan bahasa rahasia yang hanya kita pahami sendiri. Kita harus memakai sarana yang bisa diakses bersama. Kata-kata, isyarat tubuh, ekspresi wajah, atau bahkan sekadar teriakan. Tanpa itu semua, pengalaman batin hanya akan diam, tak bisa dikomunikasikan. Dengan penekanan ini, Wittgenstein menyerang keras gagasan tradisional tentang pikiran sebagai semacam teater dalam kepala, ruang pribadi tempat bahasa rahasia beroperasi. Ide itu, menurutnya, hanyalah ilusi. Tidak ada bahasa batin yang sepenuhnya privat, karena bahasa hanya bisa berfungsi bila ada aturan, dan aturan hanya bisa berarti dalam praktik bersama. Yang ada hanyalah bahasa manusia, beraneka ragam bentuk permainan bahasa dengan aturan-aturan yang muncul dari kehidupan nyata. Ada bahasa doa, bahasa sains, bahasa bercanda, bahasa perintah. Semua itu tidak bisa dilepaskan dari bentuk kehidupan yang melahirkannya. Dengan kata lain, bahasa bukan tirai yang menutupi realitas dalam batin, melainkan jaringan aktivitas manusia yang berakar pada kebersamaan kita sebagai makhluk sosial. Kritik Wittgenstein terhadap bahasa privat benar-benar mengguncang banyak asumsi dasar dalam filsafat. Selama berabad-abad, filsafat Barat dipengaruhi oleh gagasan Kartesian. Descartes, misalnya, pernah mengumumkan semboyan yang terkenal. Cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Dengan kalimat itu, ia menempatkan pengalaman batin yang privat sebagai fondasi paling pasti, seolah pikiran adalah batu karang yang tidak bisa digoyahkan oleh keraguan apapun. Wittgenstein justru menggeser perspektif itu secara radikal. Ia menunjukkan bahwa bahkan ketika kita mengatakan "aku berpikir", ungkapan itu tidak mungkin berdiri sendiri, terisolasi dari dunia. Kalimat itu hanya bermakna karena kita memakai bahasa yang bersifat publik, bahasa yang kita pelajari bersama dalam praktik hidup. Dengan kata lain, pikiran bukanlah ruang tersembunyi yang berdiri di luar dunia, melainkan bagian dari jalinan bahasa dan bentuk kehidupan manusia. Dampaknya sangat luas. Dalam filsafat pikiran, gagasan Wittgenstein meruntuhkan pandangan bahwa kesadaran bisa dijelaskan hanya sebagai isi kepala atau data privat. Dalam psikologi, ia mengingatkan bahwa memahami emosi, niat, dan perilaku seseorang tidak bisa dipisahkan dari ekspresi dan interaksi sosial. Bahkan dalam ilmu kognitif modern, pandangan ini memberi dasar bagi pendekatan embodied cognition. Ide bahwa pikiran selalu terkait dengan tubuh, bahasa, dan dunia sosial tempat kita hidup. Dengan demikian, kritik Wittgenstein bukan sekadar bantahan teknis terhadap Descartes, tetapi juga pembukaan jalan menuju cara baru memahami manusia. Bukan sebagai subjek soliter yang terkunci dalam pikiran privat, melainkan sebagai makhluk yang berpikir,
berbicara, dan hidup dalam kebersamaan. Bagian ini memberi kita sebuah pelajaran yang begitu mendasar. Tidak ada makna tanpa komunitas, tidak ada bahasa tanpa kehidupan bersama. Kita sering berpikir bahwa isi batin adalah wilayah paling intim, sesuatu yang hanya kita sendiri yang benar-benar tahu. Namun Wittgenstein justru membalik keyakinan itu. Ia menegaskan bahwa bahkan kata batin sendiri baru punya arti karena kita hidup bersama orang lain, karena ada dunia sosial yang membuat istilah itu bisa dipahami. Seolah Wittgenstein sedang mengingatkan, berhati-hatilah agar kita tidak terjebak dalam ilusi, seakan-akan bahasa adalah rahasia tersembunyi di dalam kepala. Bahasa bukanlah bayangan mental yang hanya kita nikmati sendiri. Bahasa itu hidup. Ia hadir dalam apa yang kita ucapkan, dalam ekspresi wajah, dalam isyarat tubuh, dalam cara kita belajar kata-kata sejak kecil, dan dalam percakapan sehari-hari yang membentuk kebersamaan kita. Dari sini, arah filsafat pun bergeser. Jika selama ini filsafat sering mencari rahasia makna di ruang batin yang privat, Wittgenstein justru menarik kita kembali ke tanah kehidupan nyata. Makna tidak ditemukan dengan mengintip isi kepala, tetapi dengan mengamati bagaimana manusia berinteraksi, saling memahami, bertanya, menjawab, dan berekspresi. Filsafat dengan demikian bukanlah perjalanan ke dalam ruang sunyi, melainkan upaya memahami jalinan hidup bersama yang membuat bahasa, dan akhirnya makna menjadi mungkin. Jika di bagian pertama Wittgenstein menyoroti bahasa sebagai medan utama makna, maka di bagian kedua ia menggeser perhatiannya ke ranah yang lebih dekat dengan psikologi dan persepsi. Bagaimana kita melihat, memahami, dan mengalami dunia. Ia bertanya, apa sebenarnya peran gambar dalam kehidupan kita? Apakah gambar sekadar menyalin realitas yang ada di luar, ataukah ia bekerja dengan cara yang jauh lebih kompleks, bergantung pada aturan dan konteks penggunaannya? Untuk menjawabnya, Wittgenstein memberi contoh sederhana. Sebuah gambar seorang pria dengan tangan terangkat. Gambar itu sendiri netral, tapi tafsirnya bisa beragam. Apakah pria itu sedang melambaikan tangan menyapa, menyerah pada ancaman, atau justru menari dalam sebuah koreografi? Tidak ada satupun makna yang melekat pada gambar itu. Makna hanya muncul dari konteks. Bagaimana kita terbiasa membacanya, di situasi apa ia digunakan, dan dalam permainan bahasa mana ia dimasukkan. Dengan begitu, Wittgenstein menunjukkan bahwa gambar bukanlah sekadar cermin realitas pasif, melainkan elemen aktif dari praktik hidup kita. Sebuah ilustrasi dalam buku pelajaran, ikon di rambu lalu lintas, atau lukisan di galeri seni. Semuanya punya fungsi berbeda, walaupun sama-sama berupa gambar. Gambar baru bermakna ketika ia ditempatkan dalam jaringan penggunaan yang diatur oleh kebiasaan, aturan, dan kehidupan sosial kita. Akhirnya, kita belajar bahwa makna gambar, sama seperti makna kata, tidak pernah berdiri sendiri. Ia lahir dalam praktik bersama, dalam cara kita menafsirkan, menggunakan, dan merespons gambar itu di dunia nyata. Dari pembahasan tentang gambar, Wittgenstein melangkah ke satu tema yang sangat penting dalam filsafat persepsi, aspek seeing, atau melihat sesuatu sebagai sesuatu. Di sini ia memperkenalkan contoh klasik yang kini terkenal di seluruh dunia. Gambar Duck Rabbit. Ketika pertama kali menatap gambar itu, kita mungkin melihatnya sebagai bebek. Beberapa saat kemudian, tanpa perubahan apapun pada kertas, kita bisa melihatnya sebagai kelinci. Fenomena sederhana ini menyingkap sesuatu yang dalam. Persepsi kita tidak bekerja seperti kamera yang hanya merekam objek apa adanya. Ada dimensi pemahaman yang terlibat. Kita melihat bukan hanya apa yang ada, tapi apa yang mungkin, apa yang dikenali dalam kerangka konsep tertentu. Dengan kata lain, penglihatan kita selalu terjalin dengan cara kita memberi makna. Wittgenstein menegaskan ini dengan berbagai contoh. Serangkaian titik bisa tampak seperti wajah tersenyum bagi seseorang, tapi mungkin hanya terlihat sebagai pola acak bagi orang lain. Dalam seni, kita sering mengalami momen eureka ketika tiba-tiba sebuah goresan atau bentuk yang tadinya tampak abstrak berubah menjadi sosok yang dapat dikenali. Semua pengalaman ini menunjukkan adanya melihat sebagai pergeseran aspek yang tidak mengubah objek fisiknya, tapi mengubah seluruh pemahaman kita terhadapnya. Dengan demikian,
Aspek seeing mengajarkan bahwa persepsi dan pemahaman tidak bisa dipisahkan. Apa yang kita lihat selalu bergantung pada keterampilan, kebiasaan, dan konsep yang kita miliki. Kita tidak hanya diterpa oleh realitas, melainkan aktif membaca, menafsirkan, dan menghubungkan dunia dalam cahaya kehidupan bersama. Dalam bagian ini, Wittgenstein mengajak kita meninjau kembali cara kita memahami ekspresi manusia, senyum, tangisan, tubuh yang gemetar, atau suara yang bergetar. Apakah semua itu sekadar tanda-tanda lahiriah yang mewakili sesuatu di dalam batin? Ataukah ekspresi itu sendiri sudah merupakan bagian dari batin yang sedang dialami? Ia menolak cara pandang mekanistik yang kerap membagi manusia menjadi dua lapisan. Batin tersembunyi di dalam, lalu tubuh sekadar menyalurkan kode yang harus diuraikan. Menurut Wittgenstein, ketika kita melihat seseorang menangis, kita tidak berhenti pada air mata sebagai gejala fisik, lalu menyimpulkan bahwa ia sedih. Kita justru langsung melihat kesedihan dalam tangisan itu. Ekspresi bukan sekadar tanda, melainkan cara perasaan itu hadir di dunia. Dengan begitu, ekspresi manusia bukanlah bahasa rahasia yang memerlukan kunci tafsir. Ia adalah bagian langsung dari hidup batin itu sendiri. Perasaan tidak bisa dipahami sebagai objek tersembunyi di dalam kepala yang kemudian diberi label. Perasaan adalah sesuatu yang diekspresikan dan dialami dalam pola kehidupan nyata. Dalam wajah, gerak tubuh, nada suara, dan situasi sosial yang melingkupinya. Di sini Wittgenstein sekali lagi menegaskan benang merah pemikirannya. Bahasa batin tidak pernah privat, melainkan selalu tertanam dalam bentuk kehidupan. Perasaan dan ekspresi adalah bagian dari praktik bersama, sesuatu yang kita kenali, pelajari, dan pahami karena kita hidup di tengah manusia lain. Bagian kedua ini juga bisa dibaca sebagai kritik terhadap kecenderungan psikologi untuk menganggap batin sebagai ruang rahasia yang harus diungkap dengan tanda-tanda. Wittgenstein mengingatkan, seringkali ilusi itu muncul karena bahasa kita berlibur. Kita menggunakan kata-kata seperti melihat, merasakan, mengetahui, seolah-olah selalu menunjuk pada benda atau entitas, padahal seringkali itu hanyalah bagian dari cara kita berbicara dalam situasi tertentu. Filosofi bagi Wittgenstein harus membongkar ilusi ini dengan menunjukkan cara bahasa kita bekerja. Misalnya ia bertanya, apa artinya mengatakan, aku tahu aku melihat bebek? Apakah ada sesuatu di kepalaku yang memastikan itu? Atau apakah kalimat itu hanya permainan bahasa yang berbeda dengan aku melihat kelinci? Ia menegaskan, persoalan semacam itu tidak diselesaikan dengan teori besar, melainkan dengan melihat cara kata itu digunakan dalam kehidupan nyata. Bagian kedua ini, meskipun lebih singkat, melengkapi keseluruhan buku. Kalau part 1 mengajak kita menyadari bahwa makna lahir dari penggunaan, part 2 memperlihatkan bahwa pengalaman kita sendiri, melihat, merasa, mengekspresikan, juga merupakan bagian dari jaringan bahasa dan kehidupan. Kita tidak bisa memisahkan dunia batin dari dunia lahir. Melihat sesuatu sebagai sesuatu, merasakan emosi dalam ekspresi orang lain, memahami makna gambar. Semua itu adalah contoh bagaimana hidup kita selalu ditenun dengan bahasa, simbol, dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Membaca philosophical investigations berarti memasuki labirin catatan, contoh dan pertanyaan yang kadang tampak sederhana tapi mengusik sampai ke dasar. Wittgenstein tidak memberi kita sistem, melainkan potongan-potongan pemikiran yang menuntun kita untuk melihat sendiri. Beberapa inti yang bisa kita simpulkan. 1. Bahasa bukan cermin realitas, melainkan bagian dari kehidupan manusia. Ia bekerja dalam bentuk-bentuk permainan yang beragam, tak bisa dipaksa masuk ke satu definisi. 2. Makna adalah penggunaan. Kata tidak punya makna tersembunyi. Maknanya tampak dalam cara ia digunakan dalam kehidupan nyata. 3. Aturan hanya bermakna dalam praktik sosial. Mengikuti aturan bukan urusan tafsir batin, melainkan urusan kebiasaan bersama, koreksi, dan pelatihan dalam komunitas. 4. Bahasa privat mustahil. Bahasa selalu publik, karena aturan butuh tolok ukur bersama.
Pengalaman batin hanya bisa diungkap lewat ekspresi yang bisa dipahami orang lain. 5. Persepsi dan ekspresi tidak terpisah dari kehidupan. Melihat, merasa, memahami. Semua itu bukan rahasia di dalam kepala, melainkan cara kita berinteraksi dengan dunia. Apa yang ingin dicapai Wittgenstein? Ia berkata di pengantar, ia tidak ingin orang lain terbebas dari kesulitan berpikir, tapi ingin mendorong mereka berpikir sendiri. Ia tidak memberi jalan pintas, melainkan mengajak kita berkelana di jalan yang penuh belokan. Mungkin itu sebabnya buku ini begitu berpengaruh. Ia tidak menawarkan jawaban final, tapi menyalakan cahaya kecil di tengah kebingungan. Dan cahaya itu bukan hanya untuk filsafat, melainkan untuk hidup kita sehari-hari, cara kita berbicara, memahami orang lain, dan melihat dunia. Pada akhirnya, Philosophical Investigations bisa dibaca sebagai ajakan untuk kembali ke hal-hal biasa, ke kata-kata sederhana, ke ekspresi sehari-hari. Di sanalah filsafat sejati berlangsung. Bukan di langit teori, melainkan di tanah kehidupan, di mana bahasa kita berakar, tumbuh, dan memberi makna pada dunia.